Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai kuliah aspek sosial dari kehidupan digital atau di cyberspace. Ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu etika, kemudian subtopik dari etika itu privacy dan keamanan. Kita mulai dari pengertian umum. Etika itu pada dasarnya adalah kesepakatan baik buruk yang berlaku di suatu komunitas masyarakat tertentu. Nah, kesepakatan ini bisa saja berbeda dari satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari etika itu ketika kita akan menggunakan atau bersosialisasi menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang berada di lokasi yang berbeda, dengan pola budaya tradisional yang berbeda dan sebagainya. Jadi itu pengertian umum dari etika itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ketika kita berteknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan bahasa dan pilihan kata. Jadi di satu komunitas tertentu bisa saja suatu kata itu bisa bermakna untuk berakrab-akrab, tapi bisa saja kata yang sama di komunitas yang lain bisa dianggap sebagai kata yang ofensif atau menyakiti hati yang mendengarkan. Jadi ini perlu kita pelajari dulu, kita pahami untuk menghindari benturan antar budaya di dalam berkomunikasi elektronik. Berikutnya adalah pilihan teknologi. Nah, di dalam kita bersosialisasi menggunakan teknologi, ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau di masa lalu, zaman awal-awal berinternet atau berkomunikasi data dengan komputer, itu kita mulai terbiasa menggunakan teknologi misalnya SMS. Nah, teknologi ini sendiri bisa menumbuhkan budaya tertentu. Sebagai contoh, SMS itu membatasi kita mengirimkan pesan yang panjangnya tidak lebih dari 160 huruf per pesan. Nah, ketika kita mengirimkan pesan ini pun kita terkendala dengan biaya, karena pada awalnya mengirimkan pesan SMS bisa berbiaya tinggi, mulai sekitar 3.000 rupiah per pesan, turun sampai katakan sampai 300 rupiah per pesan pun masih berasa mahal untuk ukuran waktu itu. Sehingga muncul budaya baru di dalam berkomunikasi, yakni menggunakan singkatan-singkatan tertentu. Jadi kita mengetikkan kata-kata untuk bisa mendapatkan kata yang banyak dalam satu pesan SMS, kita lakukan penyingkatan. Nah, penyingkatan ini tentu hanya bisa kita manfaatkan secara maksimal, optimal di komunitas yang sudah menyepakati dari singkatan itu. Bahkan ada singkatan yang menurut saya aneh sekali, yaitu menggunakan huruf X sebagai pengganti akhirannya. Nah, ini saya juga belum lama mengetahui hal itu, sehingga ketika saya membaca pesan dari seseorang yang diakhiri dengan huruf X, saya tidak begitu bisa menangkap maksudnya, karena X sendiri itu di dalam komunitas yang saya tekuni itu lebih sering bermakna extended atau extension atau pengembangan artinya. Nah, ini
hal-hal semacam itu bisa mengakibatkan kita salah komunikasi, tidak lancar dan mungkin bisa menimbulkan salah paham. Nah, pada penggunaan teknologi di era selanjutnya kita bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram atau Messenger dan semacamnya, di mana tidak ada lagi kendala keharusan kita mengirimkan pesan dalam paket jumlah huruf terbatas. Jadi di fasilitas ini mestinya tidak ada keharusan buat kita atau tidak ada dorongan buat kita untuk melakukan penyingkatan. Ini penulisan kalimat bisa lebih utuh, bisa lebih jelas dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah bahwa ternyata penyingkatan itu persoalannya tidak hanya pada kendala teknologi, tapi juga pada waktu dan tenaga dari orang yang berkomunikasi. Jadi kita bisa berargumentasi bahwa sebenarnya menyingkat itu tidak hanya menghemat huruf, tetapi juga menghemat waktu kita mengetikkannya. Jadi ini bisa kita pelajari nanti plus minusnya antara hematnya kita di dalam mengetikkan pesan dengan potensi kemungkinan ada salah paham dari sisi penerima pesan kita. Nah, tentu di dalam berkomunikasi ada tanggung jawab dari masing-masing orang yang melakukannya. Nah, tanggung jawab itu sangat luas. Kita juga mesti memperhatikan waktu dan tenaga orang lain, terutama ketika kita berkomunikasi di dalam grup conferencing yang membernya besar. Jadi di dalam grup itu bisa saja tidak semua orang menggunakan peralatan dan tipe koneksi yang secanggih yang kita pakai. Nah, karena itu perlu dipikirkan ketika kita hendak bercanda dengan gambar, dengan video dan semacamnya, itu perlu diperhatikan ukuran sehingga mereka yang menerima pesan itu masih bisa menangkapnya, masih bisa menikmatinya. Bayangkan kalau perangkat kita tidak terlalu bagus, koneksi tidak terlalu bagus, kemudian ada orang mengirimkan ke kita video dengan ukuran puluhan megabyte, ini kan rasanya tidak nyaman karena tidak bisa berpartisipasi di dalam komunikasi yang dilakukan itu. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa format untuk membaca format-format pesan tertentu, misalnya dalam bentuk file dokumen word processor atau dalam bentuk video dan sebagainya, itu diperlukan tambahan aplikasi untuk membacanya. Jadi tambahan aplikasi itu misalnya untuk kalau kita kirim dokumen dalam bentuk word processor, doc atau ODT, maka untuk bisa membaca penerima harus mengaktifkan modul yang terkait untuk keperluan membaca dokumen itu. Nah, mengaktifkan modul tambahan ini bisa mengakibatkan tambahan kebutuhan resource baik memori maupun prosesor, sehingga berpotensi untuk menarik listrik lebih banyak sehingga baterai lebih cepat drop. Jadi ini juga perlu diperhatikan di sisi hemat energi dari semua pihak yang berkomunikasi. Dan nanti kita akan diskusikan di kuliah tersendiri, yaitu menjaga privasi. Karena kalau kita berkomunikasi, kadang pihak yang berkomunikasi itu tidak begitu menyadari situasinya, di mana kadang ada informasi atau data pribadi yang disampaikan ke pihak lain, sebagaimana saat kita berkomunikasi secara tertutup, misalnya di
sendiri atau bahkan di tempat umum pun, di kafe atau restoran, kita masih bisa merasa bisa melakukan komunikasi private dengan orang yang semeja, dengan asumsi orang lain di meja lain tidak mendengarkan, tidak cukup keheningan untuk mendengarkan pembicaraan dari orang lain di meja yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu bisa saja ada informasi yang tidak seharusnya dipublikasikan atau dikirimkan ke orang lain bisa terlepas. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga privasi dari mitra komunikasi dengan kita. Data itu bisa bersifat pribadi, mungkin dari sahabat, keluarga, dan sebagainya. Bisa juga bersifat institusional, jadi datang dari teman kerja, teman kantor, sehingga kadang kita membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di perkantoran, tetapi ketika kita melakukannya melalui sistem komunikasi digital, pada dasarnya data-data atau informasi rahasia itu bisa terekam. Kita perlu sadari betul bahwa pada dasarnya komunikasi elektronik itu tidak sama, elektronik digital maksud saya, itu tidak sama dengan komunikasi elektronik analog. Kalau kita berkomunikasi dengan telepon, sinyal listrik dari mikrofon yang kita pegang itu diteruskan dengan amplifier ke sinyal speaker penerima. Nah, untuk melakukan ini tidak diperlukan adanya tempat sementara untuk penyimpanan data itu. Berbeda dengan komunikasi digital. Jadi pada saat kita merekam atau menangkap sinyal-sinyal analog kemudian dikomunikasikan secara digital, maka di dalam proses itu ada konversi dari analog ke digital. Nah, hasil konversi itu bisa saja atau sering harus disimpan sementara di suatu tempat. Bahkan kalau komunikasi itu menggunakan servis pihak ketiga, penyimpanan itu bisa saja tidak bersifat sementara, bisa disimpan selamanya untuk keperluan analisa di masa datang. Jadi kalau kita mengirimkan pesan atau suara atau apa, itu pada dasarnya yang dilakukan adalah mengcopy data dari perangkat pengirim, dikopikan ke perangkat penerima. Nah, karena itu rekaman dari pembicaraan elektronik biasanya ada jejaknya di banyak tempat. Ini yang perlu kita sadari betul ketika kita melakukan komunikasi elektronik. Pastikan konten komunikasi itu tidak artinya sudah dipersiapkan, suatu saat bisa saja akan terbongkar atau terbocorkan ke pihak lain. Jadi itu. Nah, terakhir kita akan diskusikan tentang masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah etika yang timbul ketika kita berkomunikasi secara elektronik. Yang pertama yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah benturan budaya. Budaya di sini tidak hanya kelompok etnis atau kelompok keluarga tertentu, tapi juga perbedaan generasi. Jadi kalau di kelompok etnis barangkali ada kebiasaan pegang kepala orang itu di kelompok yang satu dianggap akrab, di kelompok lain dianggap tidak sopan, semacam itu. Nah, pilihan kata juga begitu. Di satu kelompok bisa saja menganggap kata tertentu sebagai kata keakraban, di kelompok lain dianggap kata makian.
di antar generasi pun bisa terjadi benturan. Jadi itu. Yang kedua, ya, benturan wilayah waktu. Karena komunikasi kita bisa mendunia, maka dimungkinkan kita berbicara dengan mitra yang ada di belahan bumi yang lain. Nah, kalau komunikasinya itu bersifat sinkronus, di mana pihak-pihak yang berkomunikasi itu perlu menghidupkan perangkatnya di waktu yang sama, yang disebut dengan sinkronus. Itu pihak yang berkomunikasi perlu menghidupkan, mengkoneksikan perangkat di waktu yang sama, maka perbedaan wilayah waktu itu menjadi sangat penting dan patut untuk diperhatikan. Jadi jangan kita mengkontak rekan di Amerika atau Kanada pada saat hari 12 jam 12 siang, karena di tempat mereka bisa menjadi jam 12 malam. Nah, untuk komunikasi yang asinkronus, di mana penerima pesan bisa membaca kapan saja, tidak harus bersamaan waktu dengan pengirim pesan, itu bisa saja kita menuliskannya kapan-kapan. Seperti sistem elektronik mail, itu kan dimodelkan seperti kita menulis surat biasa. Jadi surat itu bisa ditulis kapan saja, kemudian kita masukkan ke kotak pos kapan saja, untuk nanti sewaktu-waktu setelah sampai di penerima juga tidak harus segera dibaca, jadi bisa dibaca kapan saja. Nah, ini juga mindset atau cara berpikir email ini kadang bisa terbawa ke penggunaan sistem komunikasi yang tidak dimodelkan dengan email, tidak dimodelkan dengan surat. Kalau elektronik mail itu dimodelkan dengan surat, jadi kita bisa memperlakukan sama seperti surat. Tetapi kalau SMS atau komunikasi WhatsApp atau komunikasi Telegram, chatting dan sebagainya, itu kadang bagi kelompok masyarakat tertentu itu disikapi seperti komunikasi sinkronus, sehingga kita merasa ada kewajiban untuk segera membaca dan membalasnya kalau menerima pesan WhatsApp atau pesan SMS. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka pengirim juga masih perlu memikirkan kapan dia mengirimkan pesannya. Ada beberapa rekan dosen yang merasa tidak nyaman kalau ada mahasiswa mengirimkan pesan jam 2 pagi. Kalau bagi saya, SMS, WhatsApp, dan Telegram itu saya perlakukan seperti elektronik mail. Artinya pengirim boleh mengirimkan pesannya kapan saja dan saya akan membacanya kapan saja. Semacam itu. Nah, benturan generasi tentu terjadi yang seperti yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu ada misalnya pilihan kata. Jadi bagi generasi sinetron yang belakangan, barangkali penggunaan kata kamu itu tidak ada masalah besar. Nah, tapi untuk generasi saya yang lebih tua itu akan merasa sangat tidak nyaman kalau ada mahasiswa misalnya itu berkamu dengan dosen. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya nanti sebelum kita permasalahan terakhirnya, nanti solusinya dengan hukum, itu adalah alih kepemilikan sistem. Nah, data-data komunikasi kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu pada umumnya akan tersimpan di server pihak yang memberi bantuan pada kita untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi di Facebook akan tersimpan di server Facebook. Komunikasi dengan Google tersimpan di server Google.
Nah, ada kalanya seseorang itu fanatik dengan sistem komunikasi tertentu. Saya dulu kalau bervideo conference itu tidak mau menggunakan fasilitasnya Microsoft. Saya lebih mempercayai Skype misalnya. Ya ini hanya gara-gara pada waktu itu ada kesan bentrokan antara software berbayar yang diwakili oleh Microsoft dan software free yang diwakili oleh produk-produk open source. Dan kebetulan saya banyak bergelut di produk open source, mempopulerkan produk open source, sehingga seolah-olah kemudian pada waktu itu saya tidak merelakan data pribadi saya disimpan oleh Microsoft. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan Skype kemudian dibeli oleh Microsoft, sehingga Skype itu menjadi Microsoft produk. Nah, dengan demikian data-data pribadi saya yang saya percayakan ke Skype kemudian ada di bawah penguasaan Microsoft. Jadi ini terjadi, dan belakangan ini juga semakin sering ada alih kepemilikan sistem. Mungkin kita masih ingat kasusnya ketika Oracle membeli perusahaan Sun Microsystem, maka kemudian dilanjutkan dengan perkara hukum dengan Google. Masalahnya Sun Microsystem itu adalah perusahaan yang memiliki hak cipta sistem Java, sedangkan sistem Java sendiri menjadi bagian penting dari sistem operasi Android yang dikelola oleh Google, sehingga kemudian menimbulkan lawsuit atau perkara hukum antara Oracle dan Google. Nah itu ceritanya. Nah kemudian sebagai penutup, apa sebenarnya yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh bentrokan-bentrokan karena ada perbedaan etika. Jadi seperti saya awali tadi, etika itu kesepakatan dari kelompok masyarakat tertentu, dan ketika kelompok masyarakat itu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang lain, maka bisa berhadapan dengan kesepakatan yang berbeda. Nah, solusi yang kita rasakan sekarang adalah solusi hukum. Ada banyak perkara, jadi di hukum itu kemudian persoalan-persoalan etika itu dipilah-pilah dalam bentuk-bentuk yang baku. Misalnya ada persoalan pelanggaran hak cipta misalnya. Nah, di sini seseorang yang menciptakan sesuatu, mungkin karya buku atau karya seni, lagu dan sebagainya, ketika ciptanya itu digunakan orang lain, maka negara memberi perlindungan pada penciptanya untuk bisa mengambil keuntungan dari pemanfaatan cipta itu oleh orang lain. Nah, ini yang kemudian membuat kita memiliki hukum hak cipta. Dan berikutnya adalah plagiarisme. Ini juga seseorang kalau menghasilkan atau memproduksi atau berkarya tertentu, biasanya dia ingin orang lain mengenal karya itu sebagai karya dirinya. Bisa saja dia tidak minta bayaran atau tidak minta fee dari penggunaan karyanya oleh orang lain, tetapi secara umum kita menginginkan orang yang menggunakan karya itu bisa mengenang karya itu sebagai karya seseorang tertentu. Nah, ada kalanya
di dunia cyber, di dunia digital, itu kita sedemikian mudahnya bisa mengcopy karya orang lain, dan bisa saja ada perilaku orang tertentu yang kemudian mengaku karya orang lain itu sebagai karya dirinya. Nah, hal itulah yang disebut sebagai plagiarisme. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan perilaku pelanggaran hak cipta dan perilaku plagiarisme. Tapi kita bisa punya semacam tips untuk melihat ini masalah plagiat atau masalah pelanggaran hak cipta dengan memahami aspek kesalahannya. Jadi kalau pelanggaran hak cipta itu aspek kesalahannya ada di ranah pencurian, sedangkan plagiarisme itu ada di ranah penipuan. Jadi kalau kita melanggar hak cipta, kita menggunakan karya orang lain tanpa izin, itu bisa masuk dalam kategori mencuri karena penggunaan itu seharusnya itu berbayar. Jadi kalau penggunaan itu seharusnya berbayar dan kemudian kita tidak membayarkan, kita menjadi seolah-olah mencuri hartanya. Nah, kalau plagiat itu mengaku karya orang lain sebagai karya dirinya. Jadi itu kita menipu masyarakat, mengatakan saya punya karya ini, tapi sebenarnya itu karya orang. Nah, itu plagiat, menipu. Nah, berikutnya sudah kita diskusikan sedikit, nanti akan dibicarakan di kuliah tersendiri, yaitu pelanggaran privacy. Nah, kita bisa lihat banyak hal, mungkin penyadapan, kasus-kasus penyadapan. Nah, karena itu pemasangan CCTV, baik sisi visualnya maupun audionya, itu diwajibkan untuk menempelkan peringatan. Jadi kita sering melihat di area-area tertentu ada stiker yang bertuliskan di area ini terpasang CCTV. Nah, peringatan ini penting supaya masyarakat tidak sembarangan berbicara atau bertingkah laku yang tidak seharusnya dia lakukan. Kemudian terakhir, perusakan nama baik ini sering terjadi tanpa kita sadari. Contoh sederhana, di tempat umum pun mungkin kita biasa berfoto, mungkin entah selfie atau bersama orang lain dan sebagainya. Nah, pada saat kita akan mempublikasikannya, untuk memasukkannya ke Facebook atau ke website tertentu, mungkin patut kita pelajari dulu di foto itu wajah-wajah orang yang terlihat di situ. Yang pertama, kita perlu pastikan bahwa orang-orang yang wajahnya terlihat di foto itu tidak berkeberatan kalau foto itu dipublikasikan. Nah, ini bisa, tidak harus selalu dengan menanyakan orang per orang, tapi bisa dengan intuisi kita sendiri, ini dia akan senang atau tidak senang kalau fotonya ditaruh di internet. Nah, untuk wajah-wajah yang tidak kita kenal, tentu kita tidak bisa menghubunginya. Jadi kita perlu pastikan wajah-wajah itu orang yang wajahnya terlihat di foto kita itu tidak sedang dalam posisi yang berpotensi bisa memalukan yang bersangkutan. Mungkin di situ terlihat ada orang sedang ngupil atau semacamnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, di perusahaan-perusahaan besar, mereka biasanya menggunakan software untuk mengenali bagian-bagian dari foto atau video yang berkaitan dengan wajah orang, dan kemudian melakukan tindakan menyamarkannya atau membuat menjadi blur sehingga tidak bisa dikenali itu siapa orangnya.
Dengan demikian, kalaupun tingkahnya agak tidak lazim, maka tidak perlu membuat orang tertentu menjadi sakit hati. Saya kira itu kuliah pertama dari seri aspek sosial kehidupan digital. Berikut akan dilanjutkan dengan kuliah tentang privacy dan keamanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.